Beralih ke informasi lain, Saudara, mantan Kepala Bea Cukai Andi Pramono ditahan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU senilai 28 miliar rupiah. KPK menemukan Andi diduga menyembunyikan uang hasil gratifikasi di rekening mertuanya. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, sejak Jumat sore. Andi Pramono sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam penyidikan KPK, terungkap bagaimana konstruksi perkara gratifikasi dan TPPU yang menjerat Andi Pramono. Andi Pramono diduga menjadi broker memuluskan pebisnis ekspor-impor untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Andi diduga menerima fee yang diduga menyalahi aturan kepabeanan. KPK menemukan Andi Pramono diduga menerima gratifikasi sejumlah 28 miliar rupiah yang dipakai untuk keperluan dan keluarganya. KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Andi membeli berlian senilai 652 juta rupiah, membeli polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan membeli rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Padahal, data laporan harta kekayaan Andi Pramono tidak sampai 20 miliar rupiah. Dari data laporan harta kekayaan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, dalam 5 tahun terakhir, kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi pada tahun 2019. Saat itu, Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi 11,9 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 7,3 miliar rupiah. Jika dilihat, kenaikan harta yang dilaporkan tertinggi ada pada bagian tanah dan bangunan. Jika pada tahun 2018, tanah dan bangunannya hanya 1,4 miliar, di tahun 2019 naik menjadi 6,5 miliar rupiah. KPK juga menemukan akal-akalan yang digunakan Andi Pramono untuk menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha. Andi diduga memanfaatkan rekening mertuanya untuk menampung uang gratifikasi. Meski demikian, KPK tidak merinci besaran uang yang ditampung di rekening mertua Andi Pramono. Tindakan saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Pakar hukum yang juga mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif mengakui praktik akal-akalan koruptor melalui rekening keluarga. Bahkan praktiknya bisa tidak terdeteksi melalui PPATK. Misalnya kalau ingat kasusnya Emir Sattar, Direktur Garuda. Oke. Waktu itu ketika kita cari tidak ada bekasnya sama sekali, nggak ada jejaknya di di PPATK, terus teman-teman dari Singapura juga nggak dapat. Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi hanya satu transfer yang gitu yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri. Jadi saya pikir mereka sudah tahu. Oke. Ya, jadi saya nggak mau ingin banyak bicara karena memang sulit, nggak gampang. Oke. Kasus ini bermula dari penelusuran KPK terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara Andi Pramono yang diduga tidak sesuai profil. Kini KPK menahan Andi selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Terungkapnya kasus korupsi berupa gratifikasi terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono membuka tabir penyalahgunaan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana seharusnya praktik pengawasan untuk hal seperti itu? Kami akan bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, KPK menduga Andi sebagai broker atau perantara, sementara posisinya sebagai penyidik PNS atau PPNS di Kementerian Keuangan. Ini kan ada kontradiksi di sana. Bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap mereka? Apakah dalam kasus ini pelaku diduga memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya? Ya, kalau dilihat dari rentang waktu diduga dari 2012 sampai 2022, berarti memang pengawasan di internal Kementerian Keuangan benar-benar bermasalah.
Dan kita ingat bahwa kasus AP ini bukan dideteksi oleh sistem yang dibangun oleh KPK maupun dibangun oleh Kementerian Keuangan sendiri. Ini ditemukan oleh netizen ketika ada seorang pejabat Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan jabatan eselon 3 tetapi memamerkan gaya hidup yang sangat mewah. Kemudian netizen bereaksi, viral, kemudian KPK baru mendalami LHKPN-nya. Ketika LHKPN didalami ternyata tidak sesuai dengan profil atau biasa disebut sebagai outlier, menyimpang. Kemudian KPK melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan KPK menemukan diduga ada banyak aliran dana melalui berbagai rekening, termasuk rekening keluarga, baik itu mertua atau pihak lain, dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnis ekspor dan impor. Nah, tentu yang disampaikan KPK bahwa AP ini menjadi broker secara melawan hukum, mengingat jabatannya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu, menurut saya baru satu dari sekian modus yang dilakukan. Kenapa? Karena ini kan tahun operasinya. Dan saya melihat bahwa ini menunjukkan benar-benar Indonesia sebenarnya tidak punya sistem yang jelas untuk memastikan bahwa kekayaan penyelenggara negara itu diperoleh dari sumber yang sah. Ternyata LHKPN yang dilaporkan kepada KPK itu belum dapat secara optimal menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggara negara itu tidak menyeleweng. Kenapa? Karena bahkan dengan laporan LHKPN 13 miliar kemudian naik menjadi 14 miliar di 2022, KPK pun tidak melakukan tindakan apapun. Baru di 2023 KPK melakukan tindakan setelah viral. Artinya KPK juga gagal melakukan deteksi dini terhadap penyelenggara negara yang punya kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, di internal Kementerian Keuangan juga deteksi dininya juga gagal. Apalagi menurut saya ya, pasti di kantor sesama rekan kerja melihat bagaimana perilaku hidup mewah yang ditunjukkan. Karena AP ini punya belasan mobil, Ya. juga punya 15 properti, rumah dan tanah dengan nilai total, kalau di total puluhan miliar. Nah, artinya tidak ada ya saling mengawasi, saling mengontrol di internal organisasi, rekan kerjanya, Atau atasannya, itu hal yang bawahannya. biasa mungkin Mas Zainur? Iya, berarti ada kemungkinan ini bukan AP saja yang seperti ini, ekosistemnya yang bermasalah. Dan saya juga percaya ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan saja. Ini sangat mungkin terjadi di institusi-institusi yang lain, bahwa ada pembiaran di organisasi meskipun ada satu gaya hidup yang benar-benar tidak sesuai dengan profil penghasilan, dan itu didiamkan saja oleh organisasi, Oke. termasuk kegagalan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, Mbak Cindy. Oke, ada kegagalan pengawasan di sana. Tadi di program Kosetang juga berbincang dengan mantan Komisioner KPK Laudy M. Syarif yang menyatakan bahwa mengalihkan uang hasil korupsi berupa gratifikasi ke rekening keluarga, ini adalah TPPU ya, berarti Mas Zainur, itu lazim dilakukan oleh mereka yang menerima gratifikasi. Apakah betul melacaknya sesusah itu? Saya tidak percaya sebenarnya sesusah itu gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, sebenarnya semua penyelenggara negara itu kan ada informasi mengenai anggota keluarganya, 2 derajat, sedarah dan semenda begitu ya, dan punya, apa namanya, integritas termasuk untuk penanganan benturan kepentingan. PPATK itu sebenarnya punya data mengenai transaksi-transaksi yang mencurigakan, kemudian dilakukan, analisis. Hasilnya menjadi laporan hasil analisis. Nah, tetapi ketika kita lihat ya, itu tidak dilakukan pendalaman untuk banyak sekali LHA dari PPATK. PPATK itu selalu mengirimkan LHA kepada para penegak hukum yang sesuai dengan kompetensi mereka, kepada KPK, BNN, BNPT, kepada Polri, Kejaksaan, dan seterusnya. Nah, kalau tadi dikatakan sudah menjadi modus bahwa para pelaku tindak pidana korupsi itu ketika melakukan penerimaan suap atau gratifikasi selalu menggunakan nomine, menggunakan nama orang lain, biasanya Ya. keluarga terdekat, anak, istri, atau kalau yang lebih hati-hati lagi menggunakan nama ipar, mertua,
kemudian menggunakan nama ajudan, pegawai, karyawan, pembantu, tetangga, bahkan pinjam nama orang lain di gang sempit ya. Nah itu kemudian apa? Sebenarnya itu bisa dipetakan menggunakan sistem yang dibangun. Sekarang kita tahu ada apa namanya, ada teknologi informasi yang memungkinkan untuk bisa memetakan sebenarnya begitu ya, keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lain, bagaimana transfer-transfer itu dilakukan. Pastikan kemudian akan ada identifikasi dari sistem. Ketika ada satu transfer yang outlier, menyimpang, kemudian sistemnya kemudian akan berwarna merah. Harusnya kemudian ditindaklanjuti, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan. Nah, selama ini itu tidak terjadi. Nah, satu lagi Mbak Cindy, soal LHKPN. LHKPN AP ini sudah bermasalah bertahun-tahun. Kenapa didiamkan oleh KPK? Saya melihat memang yang KPK pertama alasannya tidak punya kewenangan yang terbatas untuk memverifikasi LHKPN ini. betul, karena kalau LHKPN-nya tidak benar, KPK tidak bisa ngapa-ngapain. Oke. LHKPN tidak lapor pun, itu KPK tidak bisa memberi sanksi, karena yang memberi sanksi adalah dari instansinya sendiri. Jadi tidak lapor KPK tidak bisa memaksa, laporannya tidak benar KPK juga tidak bisa memaksa, atau laporannya sebenarnya benar tetapi yang dilaporkan hanya sebagian. Itu juga KPK tidak punya alat paksa. Sehingga menurut saya sangat penting ke depan untuk memperbaiki Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. Dan yang kedua adalah Indonesia sangat penting untuk mengkriminalisasi apa yang disebut sebagai illicit enrichment, penambahan kekayaan secara tidak wajar. Ini ada dua, satu di dalam Undang-Undang Tipikor, yang kedua di dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Jadi nanti kalau ini disahkan di dalam dua rancangan itu, siapapun penyelenggara negara yang punya penghasilan tidak sesuai dengan profil itu Bisa harus langsung membuktikan ditindak ya? sebaliknya. Oke, Ya, singkat kalau saja nih bisa Mas membuktikan Zainur. sebaliknya maka dirampas. Mas Zainur, singkat saja, karena tadi Anda sebutkan bahwa ada deteksi dini yang tidak berjalan, baik di Kementerian Keuangan, di instansi, tapi juga di KPK. Jadi apa yang harus dievaluasi? Yang pertama menurut saya adalah peraturan perundang-undangannya ya. Sangat penting merevisi Undang-Undang Tipikor dengan kriminalisasi illicit enrichment. Yang kedua mengundangkan RUU perampasan aset. Yang ketiga di internal ke masing-masing kementerian dan lembaga. Inspektorat Jenderal selama ini atau inspektorat kalau di daerah itu tidak bertaring karena berada di bawah menterinya atau kepada kepala daerah atau kepala lembaganya. Harus direvitalisasi. Selanjutnya kalau organisasi itu ingin menegakkan nilai integritas, maka sesama anggota organisasi, sesama pegawai itu harus saling mengontrol, saling mengawasi. Kalau ada yang menunjukkan perilaku menyimpang, termasuk misalnya gaya hidup mewah tidak sesuai profil, lapor dong kepada inspektorat. Kalau inspektoratnya tidak bisa dipercaya, lapor dong kepada KPK. Kalau kita sebagai penyelenggara negara ingin menjaga nama baik organisasi, tidak ingin dituduh bahwa organisasinya adalah tempat bernaung bagi para pelaku kejahatan korupsi, Mbak Cindy. Baik, dimulai dari payung hukumnya dulu. Terima kasih Mas Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.